Halo kawan-kawan Koboi, gimana kabar kalian semua di sana? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja semuanya ya. Kali ini Mr. Koboi akan membahas 5 psikopat perempuan paling menghebohkan yang ada di dunia. Gak ada kata ampun, semakin minta ampun semakin menjadi-jadi dia. Bahkan nih, ada yang meminum darah para korbannya. Ini sih udah sakit jiwa ya. Psikopat seringkali diasosiasikan dengan kaum Adam. Bukan tanpa alasan. Kebanyakan psikopat terkenal di dunia memang datang dari kaum Adam. Nah, inilah beberapa yang paling terkenal sadis. Di antaranya yaitu Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Andre Chikatilo, hingga Richard Ramirez. Semuanya adalah laki-laki bukan? Nah, Mr. Koboi juga pernah membahas video ini sebelumnya. Tapi kali ini Mr. Koboi akan membahas wanita yang paling kejam ataupun psikopat. Akan tetapi nih, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kaum Hawa juga bisa menjadi berdarah dingin, seperti nama-nama psikopat laki-laki yang tadi Mr. Koboi udah sebutin. Faktanya gak sedikit juga loh perempuan yang diam-diam ternyata psikopat. Mereka juga gak kalah brutalnya dengan laki-laki. Nah, ini dia 5 rangkuman wanita psikopat yang sangat sadis di dunia versi Kursi Koboi. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Yang pertama, Isabella Guzman. Di tahun 2020 ini sempat ada kabar yang menggemparkan dunia. Seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat disidang setelah menikam ibunya sebanyak 79 kali. Ini udah gak masuk akal sih. Yaitu senyum manis di persidangan tersebut. Menurut pengakuan ayah tirinya, perempuan yang berusia 18 tahun tersebut sudah sering bertengkar dengan ibunya. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Guzman sempat meludahi wajah ibunya dan mengancam dengan kata-kata "kamu akan membayar" yang dia kirim melalui email. Wah, ini sih serem banget ya. Beberapa hari setelahnya, Guzman tampak menyerang ibunya saat berada di kamar mandi. Nah, dari balik pintu kamar mandi yang tertutup, sang ayah pun melihat darah yang mengalir dari dalam. Sontak sang ayah, sang ibu pun sudah meninggal, tergeletak di lantai dengan luka sobek dan tusukan yang sangat banyak. Setelah membunuh, Guzman pun pergi dari rumah dalam keadaan berlumuran darah, yaitu darah ibunya. Ia pergi ke toko terdekat dan menumpang mandi dengan alasan ia baru aja nih diperkosa. Namun, ia akhirnya pun tertangkap oleh polisi. Menurut dokter, Isabella Guzman ini mengidap skizofrenia paranoid. Kondisi itu membuatnya sering berhalusinasi dan berbicara sendiri, seperti orang yang tidak waras. Ia pun kini dirawat dengan jangka waktu yang tak ditentukan, hingga tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Menurut kalian gimana nih? Tertarikkah dengan Farsnya yang sangat cantik? Tulis ya di kolom komentar. Yang kedua, Elizabeth Báthory. Ya, lahir di tahun 1960-an, Elizabeth Báthory merupakan bangsawan di kerajaan Hungaria. Bukan kekayaan atau jabatan yang membuatnya terkenal, melainkan sifatnya yang kejam dan sadis. Sekitar tahun 1585 hingga 1610, Báthory diduga telah membunuh 600 perempuan muda yang tidak bersalah. Inilah kenapa ia dinobatkan sebagai pembunuh perempuan paling produktif sepanjang sejarah. Metode eksekusinya pun sangat keji. Báthory akan menyiksa korbannya yang sudah telanjang, memaksa mereka memakan dagingnya sendiri, menusuk dengan jarum, membakar wajah, hingga organ intimnya. Penyiksaan ini berlangsung selama berminggu-minggu, sehingga banyak korban yang mati kelaparan dan kesakitan. Menurut cerita yang beredar, Báthory akan mengambil darah korbannya untuk mandi dan minum. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kecantikannya dan agar ia selalu awet muda. Lebih parahnya lagi nih, Elizabeth Báthory tidak pernah benar-benar dihukum. Ia hanya dipaksa tinggal di rumah kecil
yang berada di desa terpencil dengan beberapa penjaga hingga ia meninggal di tahun 1614. Sebenarnya dia ini manusia atau Dracula ya? Kok sampai setega itu sesama manusia bisa melakukan hal sekeji itu? Menurut kawan koboi gimana nih? Tulis di kolom komentar. Yang ketiga, Ailan Wuornos. Ailan Wuornos merupakan pembunuh berdarah dingin yang sangat terkenal di Amerika. Kisah hidupnya sangatlah rumit. Semasa kecil, Wuornos tumbuh di lingkungan yang tidak bersahabat. Sang ibu membuangnya. Sementara nih, ayahnya mendekap di penjara. Wuornos pun tinggal bersama kakek dan neneknya. Menurut pengakuan, sang kakek ini sering memperkosa dirinya. Itulah kenapa di usia 15 tahun ia pergi dari rumah dan menjadi seorang pelacur. Setelahnya, ia melakukan berbagai macam tindak kriminal seperti mencuri, merampok, mengancam orang hingga berbuat kekerasan. Pada tahun 1989 hingga 1990, polisi menemukan bahwa Wuornos telah membunuh 6 laki-laki. Semua korban ditemukan dengan banyak tembakan di tubuhnya. Beberapa di antara mereka pun telanjang dan dibuang di hutan. Saat diperiksa, Wuornos membuat pengakuan yang berbeda-beda mengenai korban-korbannya. Terkadang ia menampik pembunuhan yang dilakukan. Di lain waktu, Wuornos mengatakan ia membunuh karena ia ingin merampok. Namun juga ia sempat mengatakan bahwa korban mencoba untuk memperkosanya. Terlepas dari itu, Wuornos terbukti bersalah dan melakukan pembunuhan yang disengaja. Pada tahun 2002, ia dieksekusi mati dengan injeksi. Kisahnya ini sempat diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Monster. Nah, yang keempat, Jane Toppan. Jane Toppan atau yang dulunya bernama Horona Kelly merupakan seorang perawat yang ditangkap di tahun 1901. Nah, ini karena terbukti membunuh dari 31 orang yang merupakan pasiennya sendiri. Toppan dikenal sebagai orang yang ceria dan ramah. Namun, di balik topeng tersebut, ia memiliki obsesi untuk melakukan eksperimen obat kepala pasien. Obat-obatan yang digunakan merupakan obat dengan efek yang sangat kuat, seperti morfin, atropen, dan lain sebagainya. Ia sering mencampurkan berbagai obat dan bahan kimia dan memberikannya kepada pasien secara acak. Hingga pada akhirnya kebiasaan ini berubah. Ia mulai meracuni orang-orang secara spesifik. Salah satunya adalah saudara perempuannya, yaitu Elizabeth Brigham. Ia berkata, "Aku menggenggamnya di lenganku dan menyaksikan mengembuskan nafas terakhir dengan bahagia." Begitu pengakuan Toppan yang dilansir dari Insider. Ia mengaku membunuhnya karena patah hati saat melihat laki-laki yang dicintainya pergi bersama perempuan lain. Walaupun sudah membunuh 31 orang, Toppan dinyatakan tak bersalah karena ia memiliki gangguan mental. Ia pun dirawat di rumah sakit hingga meninggal. Menurut kalian gimana nih? Adil gak ya? Sudah membunuh 31 orang tapi tidak dipenjara. Yang kelima, Amelia Dyer. Amelia dijuluki sebagai salah satu pembunuh paling produktif sepanjang sejarah Inggris. Ia menjalani sebuah praktik yang dinamakan baby farmer. Ia bersedia mengadopsi anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya dan mendapatkan uang sebagai balasannya. Akan tetapi, bukannya merawat anak-anak itu dengan baik, Amelia justru menyiksa mereka. Awalnya, ia hanya membiarkan mereka kelaparan hingga mati. Lama-kelamaan, Amelia memberi anak-anak asuhnya itu dengan sirup opium agar kematiannya datang lebih cepat dan mereka tidak berisik. Ia sempat ditangkap selama 6 bulan karena membiarkan anak-anaknya itu kelaparan. Namun, setelah itu, Amelia melanjutkan operasinya kembali. Perempuan itu semakin brutal. Ia membunuh dengan cara mencekik anak-anak menggunakan lakban putih. Menurutnya, itu adalah ciri khas dari metodenya. Amelia hanya terbukti melakukan satu pembunuhan aja nih, sebab tubuh korban lainnya belum ditemukan. Padahal sebenarnya data dari Crime Museum menunjukkan bahwa perempuan itu setidaknya pernah membunuh 200 hingga 400 anak. Ini sih gila banget ya. Ratusan anak tak bersalah kehilangan nyawanya begitu aja. Nah, yang keenam, Leonarda Cianciulli.
Hidup di Italia pada tahun 1930-an, Leonarda merupakan salah satu psikopat dengan cara membunuh yang sangat keji. Awalnya ia adalah perempuan biasa-biasa aja. Semuanya berubah setelah Leonarda diperingatkan oleh peramal bahwa anaknya sedang dalam bahaya dan ia harus melakukan pengorbanan manusia. Leonarda bergerak cepat. Ia membujuk 3 perempuan untuk datang ke tokonya dan memberi mereka obat agar tak sadarkan diri. Selain itu, Leonarda membunuh korban dengan kapak. Untuk menghilangkan bukti, ia merebus tubuh korbannya di dalam soda api. Aksinya tak cukup sampai di situ. Leonarda ternyata mengubah salah satu jasad korbannya menjadi sabun. Wah, gila sih ini. Parah. Ia membagikannya kepada para tetangga. Setelah persidangan, ia didiagnosis menderita gangguan bipolar. Nah, yang terakhir, Detsmer Overbay. Detsmer merupakan perempuan asal Denmark. Ia menghasilkan uang dengan cara membantu perempuan lain mencarikan orang tua baru, yaitu untuk anaknya saat mereka tidak mampu mengasuh. Namun, bukannya bertanggung jawab, Overbay justru membunuh anak yang diserahkan kepadanya satu persatu. Biasanya ia mencekik anak-anak tersebut hingga mati. Entah apa nih motifnya. Dari pembunuhan-pembunuhan yang ia lakukan, suatu hari ada seorang ibu yang kembali menemui Overbay. Tak lama setelah ia menyerahkan anaknya, ia ingin mengambil lagi nih sang buah hati itu karena ia berubah pikiran. Namun, Overbay mengatakan bahwa ia tak tahu di mana anak itu berada. Mencurigakan. Polisi pun bertindak dan menggeledah rumah Overbay. Mereka kemudian menemukan tulang-tulang anak kecil di tungku perempuan tersebut. Setelah diperiksa, ia pun mengaku telah membunuh 16 anak dan akhirnya ia pun dihukum mati. Nah, itu dia 7 nama-nama perempuan psikopat yang udah Mr. Cowboy rangkum. Itu pun hanyalah sebagian kecil dari psikopat perempuan. Kejadian ini membuktikan bahwa semua orang bisa menjadi kejam terlepas dari gender, latar belakang yang memicu gangguan mental. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. See you next time.